Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang kematian dan kehidupan setelah mati. Kita semua tahu bahwa yang bernyawa pasti akan mati. Tidak hanya manusia, bahkan makhluk hidup yang lain pun pasti akan menemui ajalnya. Hanya satu yang tidak pernah kita ketahui, yaitu kapan kematian itu akan terjadi kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilayna turja'un." Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Surah Al-Ankabut ayat 57. Lalu apakah kematian itu datang tiba-tiba atau memang ada rencana dari Allah? Lalu kenapa kematian itu diciptakan? Sebagaimana firman Allah, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah lah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Surah Al-Mulk ayat 2. Pada ayat ini kita mendapati bagaimana Allah membicarakan kematian sebelum kehidupan. Allah memberikan informasi bahwa kematian adalah makhluk seperti kehidupan. Kematian itu bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Ada proses yang luar biasa. Para ahli memastikan bahwa kematian itu sudah diprogram sedemikian rupa oleh Allah, yang mana setiap orang akan mengalaminya, yaitu ada pada setiap sel tubuh. Program kematian dimulai bersamaan dengan sel pertama yang menjadi bahan dasar manusia. Program ini mendampingi manusia hingga ia menemui ajalnya dengan sistem yang luar biasa yang tidak ada celah sama sekali. Allah SWT berfirman, "Afara'aytum ma tumnun, a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin." Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya? Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan. Surah Al-Waqi'ah ayat 58-60. Dengan demikian, kematian pastilah datang. Kemanapun manusia lari, dan dimanapun manusia bersembunyi, mereka tidak bisa menghindari yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Dalam ajaran agama, kematian memiliki peranan yang sangat penting, yaitu bagaimana bisa membangkitkan semangat pengabdian agar manusia itu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Dan dalam ajaran agama itu dijelaskan bagaimana kehidupan setelah kematian, adanya balasan, adanya siksa. Itulah yang akhirnya menjadikan kematian itu membuat manusia mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapinya. Maka dikenal dengan sebuah istilah kehidupan dunia itu dengan al-hayatud dunya, artinya kehidupan yang rendah, dan kehidupan akhirat itu dikenal dengan istilah al-hayawan, kehidupan yang sempurna. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 64, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib, wa inna ad-darul akhirata lahiyal hayawan." Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan, kematian yang dikenal sebagai perpisahan ruh dari badan merupakan sebab yang mengantarkan manusia menuju kenikmatan abadi. Kematian adalah perpindahan dari satu negeri ke negeri yang lain. Lalu bagaimanakah keadaan orang mati? Dalam proses pencabutan nyawa dari badan, itu ada berbagai macam cara. Al-Quran memberitakan kepada kita tentang proses pencabutannya, sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nazi'at, "Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta."
demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Di situ sudah sangat jelas ketika malaikat Israel melaksanakan tugasnya, ada manusia yang dicabut nyawanya secara keras, ada juga yang secara lembut. Dan bagaimanakah keadaan orang beriman ketika dicabut nyawanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allazi kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu." Fussilat ayat 30. Tetapi bagi orang kafir sebaliknya, sebagaimana informasi dari Allah, "Walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu 'azabal hariq." Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri." Al-Anfal ayat 50. Sedangkan bagi orang-orang zalim, malaikat akan mendatangi mereka dengan membentak dan memukulnya. Sebagaimana firman Allah, "Walau tara idziz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun." Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Al-An'am 93. Dari ayat-ayat tersebut kita mengetahui tentang proses kematian itu terjadi. Secara garis besar, kematian itu ada dua kategori. Yang pertama adalah husnul khatimah, yang kedua su'ul khatimah. Tentu kita sudah sering mendengar istilah ini. Husnul khatimah adalah keadaan di mana orang meninggal dunia dalam keadaan baik. Itulah akhir keadaan, akhir kematian dari orang yang beriman yang senantiasa istiqomah menjaga keimanannya hingga akhir hayatnya. Kira-kira bagaimana tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Kalian tahu? Yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat menjelang ajalnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Hakim. Yang kedua, tandanya adalah meninggal dalam keadaan sabar ketika ditimpa penyakit. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Siapakah orang yang syahid menurut kalian?" Para sahabat menjawab, "Orang yang terbunuh di jalan Allah, maka ia syahid." Rasulullah bersabda, "Kalau begitu, orang yang mati syahid dari umatku sedikit." Mereka bertanya, "Kalau begitu siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang terbunuh di jalan Allah, ia syahid. Orang yang mati di jalan Allah, maka ia syahid. Orang yang mati karena sakit ta'un, maka ia syahid. Barang siapa yang mati karena sakit perut, maka ia syahid. Dan orang yang mati tenggelam adalah syahid." Hadis riwayat Muslim. Tanda husnul khatimah yang ketiga adalah meninggal pada hari Jumat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ma min muslimin yamutu yawmal jum'ah aw laylatal jum'ah illa wafahullahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dan di antara tanda husnul khatimah yang lainnya adalah wanita yang meninggal saat melahirkan ataupun meninggal saat sedang hamil. Begitupun bagi orang-orang yang senantiasa melakukan amal soleh. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah karena mencari pahala Allah, kemudian amalnya ditutup dengannya, maka ia masuk surga." Setelah kita mengetahui tanda-tandanya, lalu bagaimana cara kita mendapatkannya? Caranya yang pertama,
dengan melakukan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Sebagaimana firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Cara yang kedua adalah berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang ketiga, selalu terus berusaha untuk memperbaiki diri. Sedangkan tanda-tanda su'ul khatimah adalah: 1. Sulit dibimbing mengucapkan zikir la ilaha illallah ketika menghadapi ajal. 2. Sering melalaikan sholat, suka mengkonsumsi khamar, durhaka kepada kedua orang tua, suka berbuat zalim terhadap orang lain, dan melakukan dosa besar dan tidak mau bertobat kepada Allah. Adapun penyebab su'ul khatimah adalah: yang pertama, karena rusaknya akidah, menunda-nunda taubat, adanya ketergantungan kepada dunia dan terjerumus kepada jalan-jalan yang terlarang, menyeleweng dari jalan yang lurus dan menolak terhadap kebenaran, suka berbuat maksiat, dan melakukan bunuh diri. Itulah tadi penjelasan tentang kematian. Setelah kalian mendengarkan materi ini dari awal sampai akhir, bagaimanakah pendapat kalian tentang materi ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu tentang alam.